Pada populasi anak-anak, terutama pada anak sehat, resiko terjadinya COVID yang parah dilaporkan sangat rendah. Begitu juga dengan perawatan ICU dan resiko mortalitas akibat COVID-19 pada anak juga dilaporkan sangat rendah. Jadi, menurut dokter sekalian, apakah aktivitas sosial anak masih perlu dibatasi? Yuk kita simak video Alomedica kali ini untuk melihat data yang ada dan memahami resiko COVID-19 pada anak. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Selama pandemi ini udah ada studi-studi yang melaporkan bahwa anak-anak memiliki insidensi COVID-19 yang lebih rendah daripada orang dewasa. Selain itu, anak-anak juga dikatakan lebih jarang mengalami COVID-19 yang bergejala berat dan jarang mengalami kematian akibat COVID-19. Namun, seperti yang kita ketahui, pembatasan aktivitas sosial anak masih dilakukan dengan ketat, seperti pada orang dewasa nih. Contohnya aja nih dok, masih ada sekolah yang ditutup dan masih ada orang tua yang sangat membatasi aktivitas anak di luar rumah. Suatu studi akhirnya dilakukan di Meksiko untuk mengkonfirmasi resiko kematian anak-anak akibat COVID-19 nih. Studi ini menarik untuk dibahas karena datanya berasal dari kota besar yang memiliki populasi padat dan kondisi sosioekonomi mirip dengan yang ada di Indonesia, dok. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini, maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia, contohnya seperti artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget nih buat praktik kita sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh lengkap banget kan dok? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan juga App Store. Oke, kita kembali ke pembahasan ya dok. Dalam studi ini, peneliti menganalisis hampir 630.000 orang yang terkonfirmasi mengalami COVID-19, termasuk anak-anak, antara tanggal 22 Februari 2020 sampai 18 April 2021. Insidensi dan mortalitas COVID-19 kemudian dihitung berdasarkan kelompok usia. Ternyata, populasi anak benar memiliki mortalitas yang jauh lebih rendah daripada orang dewasa loh dok. Mortalitas bervariasi antara 7 sampai 155 kematian per 1 juta per tahun pada kelompok usia kurang dari 20 tahun. Sementara itu nih pada kelompok usia yang lebih tua, mortalitas mencapai 441 sampai 15.929 kematian per 1 juta per tahun. Data ini hanya menganalisis anak-anak yang dites COVID-19 ya dok. Kalau anak yang asimptomatik dan anak yang tidak dites karena hanya bergejala ringan juga dianalisis, angka kematian mungkin menjadi semakin rendah. Case fatality rate atau CFR pada kelompok usia 1 sampai 20 tahun hanyalah kurang dari 0,3%. Angka ini meningkat tajam pada kelompok usia dengan selisih usia 40 tahun, yakni mencapai lebih dari 18% pada populasi usia lebih dari 60 tahun. Selain itu, mortalitas COVID-19 telah melampaui 50% dari semua penyebab kematian tahun 2019 pada kelompok usia yang lebih tua dari 40 tahun. Sementara itu nih dok, pada kelompok usia kurang dari 20 tahun jumlahnya kurang dari 6%. Menurut studi di Meksiko tersebut, adanya komorbiditas seperti diabetes, obesitas, kondisi imunosupresi, dan penyakit ginjal kronis berhubungan dengan 80-98% mortalitas pada populasi anak. Hal ini berarti nih dok bahwa anak-anak yang tidak memiliki komorbiditas memiliki resiko kematian yang lebih rendah. Terus, ada juga loh dok data yang lebih baru dari suatu studi di Jerman. Studi ini memakai data seroprevalensi sehingga lebih optimal untuk menangkap data anak-anak yang tidak dites karena penyakitnya asimptomatik atau hanya bergejala ringan. Studi di Jerman ini menunjukkan bahwa pada anak-anak yang terinfeksi COVID-19, hanya 35,9 dibanding 10.000 yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan hanya 1,7 dibanding 10.000 membutuhkan ICU. Selain itu nih dok, case fatality hanya berjumlah kurang lebih 0,09 dibanding 10.000. Pada anak yang sehat tanpa komorbiditas, case fatality bahkan terhitung lebih rendah, yaitu hanya 0,03 per 10.000. Perawatan di ICU hanya berjumlah 0,8 per 10.000 dan kebutuhan terapi COVID-19 hanya berjumlah 5,1 per 10.000.
Bahkan pada kelompok usia 5-17 tahun tidak ada fatalitas. Nah, resiko COVID-19 yang parah dan resiko kematian akibat COVID-19 pada anak ternyata sangat rendah ya dok, terutama pada anak usia 5-17 tahun. Lalu bagaimana ya sebaiknya kita menerapkan data ini dalam pembuatan kebijakan restriksi sosial anak? Nah, seperti yang kita ketahui, meski mampu mengurangi penyebaran COVID-19 pada anak, namun karantina dan penutupan sekolah yang berkepanjangan juga memiliki dampak buruk pada kesehatan mental maupun fisik anak. Misalnya bisa kita lihat dari adanya laporan tentang peningkatan kejadian obesitas dan perburukan miopia pada anak selama pandemi. Kalau melihat data yang ada tentang rendahnya resiko kematian anak akibat COVID-19, sepertinya sih kebijakan restriksi sosial anak harus direnungkan kembali sambil membandingkan manfaat dan resikonya ya dok. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah menyimak informasi barusan, bagaimana nih pendapat dokter sekalian? Share aja langsung ya di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, kalau ada topik lain yang seru untuk dibahas berikutnya di YouTube Alomedika, sekalian aja share di kolom komentar juga ya dok. Oke deh dok, kira-kira segitu dulu ya dok informasi dari Alomedika kali ini. Kalau dokter ingin info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya di channel YouTube Alomedika. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Alomedika di Google Play dan juga App Store. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ya dok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedika.